Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan benar. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rasa yang tersembunyi. Sucikan langit hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau atas kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah yang menang dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan, Saudara yang kudus, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dalam kemuliaan Allah. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja yang perkasa, Allah yang hidup, Bapa yang kekal. Hosana, Hosana bagi nama-Mu Yesus.
sesungguhnya. Sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atas
kita. Tuhan Allah penebus kami, Engkau mendengar seruan umat-Mu dan mengutus hamba-Mu Musa untuk menuntut mereka keluar daripada perhambaan. Lepaskanlah kami daripada penindasan dosa dan maut, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu bawalah kami ke tanah perjanjian kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semua jemaat dipersilakan duduk mendengar pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita dipetik daripada kitab Daniel pasal 12 ayat 1 hingga 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikail, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 13 ayat 1 sehingga 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Inilah Injil Kristus. Shalom jemaat Tuhan, selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk hari ini kalau kami sekali lagi boleh beribadah bersama keluarga kami di tempat kami masing-masing secara atas tadi. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami percaya Tuhan, ini adalah satu karya yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu sehingga kami juga boleh beribadah walaupun tidak berada di rumah Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan terus menguatkan kami, terus menguatkan iman kami saat ini. Hamba-Mu Engkau pakai sesuai dengan talenta yang Engkau berikan. Dan biarlah apa yang hamba-Mu perkatakan ini
sesuai dengan kehendak Allah dan akan memberi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan ambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 hingga 23. Firman Tuhan mengatakan, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kenyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan ini melalui Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 hingga yang ke-23. Dan saya memberikan tema di sini, awas kepalsuan. Saudara-saudari, dalam hidup hari ini ramai orang suka pada benda-benda yang berjenama. Mungkin itu bag yang ada jenama, channel, ataupun perfume, ataupun pakaian yang berjenama. Tetapi tidak semua orang mampu memiliki benda-benda yang berjenama ini. Karena apa? Kalau yang aslinya itu pasti mahal. Saudara-saudari, ada banyak barang yang asli dan ada juga yang tidak asli. Hari ini kita boleh melihat di pasaran ataupun di luar sana, di kedai-kedai, supermarket dan apa saja. Kita melihat ada barang-barangan yang asli dan palsu. Daripada keperluan harian kita sehinggalah kepada pakaian kita. Ada orang mampu beli yang asli karena dia mempunyai kelebihan. Karena yang asli ini pastinya agak mahal. Tetapi tidak kurang ramainya juga orang yang suka membeli pada yang tidak asli atau original ataupun yang palsu. Kita lihat saja barangan-barangan pakaian. Saya mengambil satu contoh sepertinya Adidas, peralatan sukan. Ada banyak jenama dan pastinya barangan yang aslinya itu agak mahal harganya. Tetapi untuk mendapatkan barangan yang berjenama ini tidak semua orang mampu. Dan sebab itu ada setengah-setengah orang mengambil kesempatan untuk memalsukannya dan menjualnya dengan harga yang murah dan orang-orang mulai membeli. Saudara-saudari, saya melihat ini terjadi dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan rohani kita. Ada yang asli dan ada yang palsu, ada yang ori dan ada yang palsu. Kehidupan rohani juga berada dalam keadaan seperti ini. Kalau di dunia hari ini, kerajaan juga coba untuk membenteras barangan-barangan yang cetak rompak, kita katakan, yang tidak original, yang palsu. Dalam kehidupan rohani, kita juga harus berwaspada. Sebab itu dalam Matius ini mengajar kita
dalam ayatnya yang ke-15 mengatakan kepada kita, berwaspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Saudara-saudari, hari ini kehidupan gereja itu juga berada dalam keadaan kritikal. Karena ada nabi-nabi palsu. Nabi palsu ini juga wujud di zaman Yesus, sehingga hari ini dalam perjalanan rohani gereja, nabi-nabi palsu masih ada dalam kalangan kita. Dan bagaimana kita boleh mengenali mereka ini? Nah, ini yang kita akan melihat, saudara-saudari. Melalui firman Tuhan ini, kita akan melihat siapakah nabi palsu ini dan di manakah mereka. Apa yang Tuhan dan Alkitab katakan tentang mereka. Yang pertama, kita lihat nabi palsu. Nabi palsu di sini, ataupun mungkin hari ini yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, mereka ini seperti domba. Mereka ini seperti domba. Mereka menyamar seperti domba dan tetapi mereka adalah sebenarnya serigala yang buas yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saudara-saudari, sebab itu kenapa saya katakan mereka ini ada di tengah-tengah mereka adalah di antara kita. Mungkin juga itu adalah pemimpin-pemimpin kita. Mungkin itu juga adalah jemaat-jemaat kita. Saya tidak menghakimi. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka ini muncul ataupun mereka ini akan hadir di antara kita. Mereka ini tahu akan firman. Mereka ini tahu akan apa itu pelayanan. Tetapi mereka tidak akan mengikuti itu. Mereka hanya akan buat dan lakukan. Sebab itu, sebagai pelayan Tuhan, kita perlu berhati-hati. Saudara-saudari, kita sebagai pemimpin, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berhati-hati. Di saat kita melayani, di saat kita melakukan sesuatu, kita perlu berhati-hati. Karena kalau tidak, kita akan memutarbelitkan kebenaran Tuhan kepada jemaat kita. Sebab itu mereka ini adalah domba yang menyamar. Mereka menggunakan pakaian, kalau hari ini kita boleh katakan pakaian yang seperti domba yang ada di tengah-tengah kita. Mereka mengasihi kita, mereka memerhatikan kita waktu kita lagi susah. Tetapi di dalam masa yang sama, mereka coba mengambil kesempatan pada kita, pada jemaat-jemaat Tuhan. Sebab itu kita melihat pada apa yang mereka lakukan. Firman Tuhan di ayat yang ke-16 mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak semua pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudari, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini, dari buahnya lah kita melihat mereka. Ada orang yang boleh melayani, ada orang yang boleh terbaik dalam pelayanan, tetapi di sebaliknya kita harus melihat. Sebab itu kadang-kadang kita harus berhati-hati sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Waktu kita di gereja, itu mungkin kita nampak seperti domba, tulus, suci, baik, dan penurut. Tetapi apabila kita keluar daripada rumah Tuhan, apa yang terjadi? Kehidupan kita berubah. Mungkin kita di gereja kita katakan haleluya. Tapi waktu kita keluar dari gereja, haleluya yang hilang, halelupanya datang. Mungkin halilintar, helikopter, helimunan semua datang.
Saudara-saudari, Tuhan katakan kita boleh lihat dari buahnya. Bagaimana kehidupan, bagaimana kita berada di gereja, pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan, begitu juga kita berada di luar. Secara tidak sadar mungkin ada orang akan memperhatikan kita daripada cara kita, kehidupan kita di luar sana. Sebab itu tidak senang, tidak mudah untuk menjadi seorang hamba, seorang pelayan, seorang yang dipanggil pemimpin. Karena waktu kita berada dalam keadaan yang kita tidak sadari, kita akan berada dalam keadaan yang bahaya. Apalagi waktu kita dipercayakan untuk memimpin jemaat Tuhan. Sebab itu saya bersyukur dalam gereja Anglican kita tidak sewenang-wenangnya memberikan mesbah Tuhan atau altar Tuhan pada orang-orang yang kita tidak tapis untuk melayani. Kita tidak melihat mereka, bagaimana mereka. Siapa yang berdiri khotbah, siapa yang berdiri memimpin pujian. Karena kita akan melihat seluruh kehidupannya di dalam maupun di luar gereja. Tetapi ingat saudara-saudari, kita harus berwaspada. Karena nabi-nabi palsu ini berada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah jemaat. Dan dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Dari cara hidup mereka lah kita akan mengenal mereka, sama ada itu mereka benar ataupun palsu. Saudara-saudari, hamba-hamba Tuhan, mari kita melihat apa yang Tuhan mau katakan hari ini melalui firman ini. Yang kedua, kita akan melihat di dalam ayat yang ke 21, ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat juga demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudari, perkara yang kedua adalah keselamatan bukan hanya kita melakukan. Kita boleh melihat dan mengenal, seperti saya katakan tadi, pertama adalah cara kehidupan mereka. Nabi-nabi atau hamba-hamba Tuhan yang tidak benar ini kita boleh lihat melalui kehidupan mereka. Mereka ada bersama dengan kita. Mereka juga orang percaya. Mereka juga adalah murid-murid Kristus. Tetapi satu hal yang mereka tidak boleh lakukan ialah mereka tidak mengenal Tuhan. Dan Tuhan juga tidak mengenal mereka. Dalam ayat yang ke-23 mengatakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku akan dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus berkata, dia tidak pernah mengenal hamba-hamba ini, pelayan-pelayan, nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudari, ayat yang ke-21 mengatakan setiap orang yang berseru kepadaku, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ini yang Tuhan maukan kepada kita semua yang melayani maupun jemaat Tuhan. Tidak semua orang yang datang gereja itu boleh masuk ke surga secara otomatis, konform. Tidak, tetapi Tuhan katakan yang melakukan kehendaknya. Sebab ini, kenapa nabi-nabi palsu ini bahaya? Karena mereka ini bukan melakukan kehendak Bapa. Di sebalik pelayanan mereka ada agenda yang tersembunyi, ada hal-hal yang tersembunyi. Mungkin yang kita tidak tahu. Saya pernah melayani di satu tempat, dan pada ketika itu lagi saya pikir itu adalah krisis kehidupan Kristen. Ada orang mempersoalkan tentang baptisan percik, selam, dan
sebagainya. Dan disitulah juga waktu-waktunya timbul orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengambil kesempatan ini untuk memporak-porandakan gereja, jemaat, umat Tuhan. Jadi waktu itu kalau jemaat itu lagi yang sekejap datang gereja, sekejap tidak datang gereja, pasti dia akan terikut dengan setengah-setengah pemimpin-pemimpin yang coba meminta. Dan waktu itu ada timbul satu orang, saya tidak berapa ingat namanya, tetapi mereka panggil dia nabi. Saya tidak tahu waktu itu dia ada pergi kemana-mana tempat, tapi waktu itu di tempat pelayanan kami ramai orang yang tertipu. Dia mengatakan sekian hari bulan kiamat akan terjadi. Jadi saudara-saudari, kamu harus kumpulkan semua apa yang kamu miliki dan berikan kepada saya, dan kita berdoa kepada Tuhan supaya ini menjadi pemberian yang benar di hadapan Tuhan, dan itu Tuhan akan terima dan kita akan diangkat bersama-sama ke surga. Jadi orang yang sekali-sekala, orang yang bingung, orang yang tidak tahu kebenaran firman Tuhan, percaya, dan mereka kumpulkan semua apa yang mereka ada dan berikan kepada orang ini. Dan dia pindah dari satu tempat ke satu tempat, dia sesatkan orang, dan dia buat agendanya, dan akhirnya ada banyak orang tertipu. Tetapi orang ini juga ditangkap oleh pihak berkuasa karena penipuan. Dan waktu itu barulah jemaat sadar, oh, saudara-saudari, akan timbul keadaan ini. Tetapi kalau jemaat, pemimpin-pemimpin tidak menyadarinya, ada bahayanya. Sebab itu kita harus berhati-hati. Kita harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tidak semua orang itu boleh masuk ke surga, kata firman Tuhan, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nabi-nabi ini mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka tidak mengajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan betul. Mungkin mereka mengajar tentang kasih Tuhan, tapi di sebalik kasih itu mereka putar belikan untuk kepentingan mereka sendiri. Mungkin mereka akan berbicara tentang pemberian kepada Tuhan, di sebaliknya mereka putar belikan pemberian itu kepada Tuhan. Dan pengajaran mereka tidak berpusat kepada Tuhan, dan kesempatannya mereka ambil. Sebab itu kita sangat berhati-hati untuk melayani dan pelayan-pelayan kita, khususnya yang akan memberikan firman Tuhan. Saya bersyukur di gereja kita, sekali lagi saya katakan, semua pemimpin-pemimpin hamba-hamba Tuhan itu ditapis dengan baik, khususnya juga yang akan memberikan firman Tuhan. Saya secara jujur, saya sebenarnya juga tidak berani untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan. Saya sendiri merasa saya masih belum layak. Kenapa? Saudara-saudari, inilah yang membuatkan kita harus bertanggung jawab sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Karena waktu kita berbicara, karena waktu kita memimpin umat Tuhan, jemaat Tuhan, itu adalah domba-domba, kawanan-kawanan domba yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jaga, supaya mereka mengerti dan mereka mengasihi dan mereka faham akan kebenaran firman Tuhan, dan mereka boleh melakukan kebenaran itu dalam hidup mereka. Saudara-saudari, hari ini mari kita belajar sekali lagi. Awas kepalsuan. Kalau di luar sana, di dunia yang nyata ini penuh dengan kepalsuan, jangan lupa di dalam gereja, dalam kehidupan rohani kita juga ada kepalsuan. Sebab itu Tuhan sangat menegaskan bahwa kita harus hidup dalam kebenaran dan melakukan kehendak. Sebab itu Tuhan katakan ayat yang ke-23, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Menyala daripada kamu kepadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sangat sedih waktu kalau kita datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal kita.
Kita melayani sehebat manapun, tapi pada akhirnya Tuhan katakan, saya tidak kenal kamu. Pergilah ke tempat yang disediakan untuk kamu. Itu sangat menyedihkan. Jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, mari bersama-sama kita terus menguatkan hati iman kita masing-masing, maupun saling mendorong dalam pelayanan kita pada jemaat Tuhan. Kita bersyukur kalau dalam waktu-waktu ini kita boleh belajar satu khotbah yang sungguh baik, khususnya khotbah bersiri. Itu sesuatu yang memberi dorongan kepada kita. Saya coba untuk mengingati semua kembali khotbah-khotbah ini. Tuhan untuk mengajar kita daripada sesuatu yang paling kecil sehingga yang paling besar. Saudara-saudari, Tuhan mengasihi kita. Sebab itu Tuhan mengajar kita berhati-hati, karena ada banyak kepalsuan, termasuk iman, kepercayaan kita juga boleh menjadi palsu. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Kalau hari ini kami boleh sekali lagi belajar sedikit dari firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa khususnya untuk jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka dikuatkan. Berdoa supaya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberi pengertian kepada jemaat-jemaat-Mu untuk mengerti akan firman ini, akan kehendak Tuhan ini di dalam hati dan pikiran mereka. Kami tidak mau jadi orang yang penuh dengan kepalsuan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami serahkan diri kami masing-masing kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan menguatkan kami. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya. Terima kasih jemaat Tuhan. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Bersama, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia akan datang. Amin. Semua jemaat dipersilakan duduk untuk mendengar pengumuman. Shalom dan selamat bertemu. Selamat beribadah kepada semua jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua jemaat yang telah mengikuti dan setia mengikuti ibadah secara atas talian. Dan saya mendorong untuk semua jemaat yang mengikuti ibadah atas talian ini agar dapat menghantar jumlah kehadiran kamu. Beberapa orang yang mengikuti kebaktian ibadah atas talian ini, sila hantar jumlah yang mengikuti ibadah ini kepada penginjil dan di staf masing-masing di gereja masing-masing. Dan saya juga menggalakkan untuk jemaat untuk memberikan persembahan kamu melalui secara atas talian dengan cara transfer uang atau melalui online banking ke account gereja, ataupun boleh masukkan ke dalam sampul dan serahkan itu kepada staf dan penginjil di gereja masing-masing. Ada beberapa pengumuman juga yang saya ingin sampaikan, yaitu persekutuan doa kita teruskan setiap hari Isnin pukul 7.30 malam. Makanya saya mendorong lebih ramai jemaat untuk mengikuti persekutuan doa ini. Semakin ramai semakin bagus, semakin luar biasa.
walaupun ada masalah lain sejak kebelakangan ini, tapi jangan padamkan roh, tapi mari kita terus melayani Tuhan dan berapi-api di dalam doa. Makanya saya mendorong untuk semua jemaat untuk terus mengikuti persekutuan doa atas talian setiap hari Senin pukul 7:30 malam. Sel muda-mudi dan sel belia kita teruskan juga. Sel muda-mudi setiap hari Kamis dan sel belia setiap hari Jumat. Nah, makanya saya mendorong untuk semua belia dan muda-mudi sila mengikuti sel masing-masing di dalam sel muda-mudi dan sel belia di dalam aplikasi Zoom. Seterusnya untuk kanak-kanak, saya ingin mendorong untuk semua kanak-kanak supaya menghantar ayat hafalan yang telah kamu terima itu di sewaktu kamu mengikuti sel kanak-kanak secara atas talian. Saya percaya dalam sel kanak-kanak atas talian itu ada arahan supaya kamu menulis semua ayat hafalan itu di dalam sebuah buku, dan buku itu harus diantar kepada pemimpin sel kanak-kanak di gereja masing-masing. Karena kanak-kanak yang ada menghantar buku itu pasti akan diberikan hadiah juga. Sehubungan dengan Christmas juga, saya ingin mengumumkan di sini bahwa pada tahun ini kita telah mengambil satu tema Christmas, yaitu hati Bapa pada anaknya. Ini merupakan tema Christmas kita pada tahun ini, dan saya mendorong untuk semua jemaat, marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya Christmas tahun ini, walaupun mungkin kita terpaksa merayakannya dengan cara yang cukup sederhana, namun memberkati bahkan menguatkan kita semua. Dan akhirnya sekali saudara, ada sukan Natal di peringkat zon Silabukan, zon Taburi, bahkan zon Longpias, itu akan mengadakan sukan di tempat masing-masing pada waktu dan tarikh yang berbeza. Sila berhubung dengan penginjil dan staf bahkan penyelaras sukan di tempat masing-masing untuk mengetahui masa, waktu, dan jenis-jenis sukan yang akan dipertandingkan. Perlu diingat bahwa sukan ini adalah sukan tertutup paroke, makanya hanya jemaat kita yang boleh mengikuti sukan ini. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti ibadah online. Terima kasih juga kepada yang terlibat dalam pelayanan pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom semua. Di sini kita ada 2 bahan doa. Yang pertama tuh kita berdoa untuk para pemimpin di gereja kita supaya diberi hikmat dan takut akan Tuhan. Yang kedua, kita punya bahan doa tuh kita berdoa untuk negara kita Malaysia, berdoa setiap yang terjejas dari segi ekonomi maupun kesehatan. Oke, mari kita semua berdoa. Kita ambil masa komunikasi sama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Layak Engkau yang kami puji, layak Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, selalu ada untuk kami dalam setiap musim-musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab sayang kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, sungguh baik untuk kami, selalu sama setiap hari. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap para pemimpin yang ada, yang Tuhan panggil di tempat ini. Kami mau berdoa Tuhan, biar setiap mereka punya hati sebagai hamba. Mereka belajar untuk merendahkan diri, takut akan Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dorang lakukan, baik di dalam maupun di luar dari tempat ini. Kami mohon perlindungan, penjagaan Tuhan atas hidup mereka. Kami juga Tuhan berdoa biarlah setiap para pemimpin ini diberi hikmat kebijaksanaan dalam apapun yang dorang harus lakukan. Biar setiap mereka juga belajar untuk taat, untuk dengar isi hati Tuhan, dan serta kesatuan ada dalam setiap para pemimpin ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup dorang, biar sepanjang dorang bekerja, sepanjang dorang melayani, dorang diberikan sukacita, diberikan penghiburan. Biar setiap mereka juga punya keteguhan hati serta kekuatan. Hamba-Mu juga berdoa Bapa bagi negara kami Malaysia. Kami serahkan setiap pemimpin-pemimpin yang ada, yang bertugas, biar setiap mereka punya kerendahan hati, setiap mereka diberi hikmat yang datang dari Tuhan, biar setiap apa yang dorang laksanakan, biar itu punya kesatuan, biar itu
Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapak, berkati untuk setiap anak-anakmu yang terjejas baik dari segi ekonomi dorang maupun kesehatan. Kami berdoa Tuhan, Kaulah sumber segalanya untuk kami. Kaulah Tuhan yang kami perlu dalam setiap musim-musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang ada di sini, biar kami belajar dan terus berakar di dalam firman-Mu Tuhan. Lawat setiap anak-anak-Mu saat ini yang kurang sehat, biar Tuhan jamah, biar Tuhan yang ngurapi. Kami percaya Tuhan juga Jehovah Rafa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang telah diajarkan oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.